5 tahun lalu, aku didiagnosa penyakit langka 1 dari sejuta, ALS. Tuan Jiang, ALS Anda sudah stadium akhir. Waktu Anda hampir habis. Lalu aku hentikan semua pengobatan, kumpulkan cukup uang, pesan makam buat diri, agar hidup berikutnya tak jumpa lagi dengan wanita kejam itu. Tinggal bayar sisa biaya, aku bisa tenang. Untuk mati, manajer Xiao, aku sudah sampai. Xiaoran, Lin Feng, kalian kesini ngapain? Kamu memang laki-laki itu? Ternyata kamu yang curi uangku? Bukan, aku nggak nyuri uang ini. Aku kumpulin 5 tahun, dikit demi dikit aku simpan. Itu juga milikku. Jiang Ning, kamu lupa ya? Demi nikah sama Xiaoran, kamu udah tanda tangan perjanjian, semua uang yang kamu dapat, itu milik dia. Serahkan sini. Nggak bisa, Xiaoran, uang ini aku butuh. Aku bilang serahkan. Aku sebentar lagi mati, aku cuma mau punya tempat pulang sebelum mati. Aku nggak mau. Jadi arwah kesepian, nggak boleh juga. Nggak bisa. Laki-laki kayak kamu. Nggak layak punya makam. Bang Feng. Bawa sini. Bawa sini, bawa sini. Bawa sini. Rebut, rebut. Haha. Suka ambil ya? Kubiarkan kamu ambil. Hahaha. Selamat ulang tahun. Gigit, gigit, gigit. Cepat gigit, jangan lama. Gigit, hahaha. Gigit, gigit, gigit. Shu Xiaoran, Lin Feng, di sini. 10 tahun lalu, aku terlahir lagi. Jiang Ning, kamu sebenarnya gigit atau enggak? Hati-hati nanti Xiaoran kalau marah. Xiaoran, ini benar-benar memalukan. Sudah, lupakan. Enggak kok. Aku ajarin. Sekarang si tukang jilat jadi anjing beneran. Hidup lalu, aku hibur Chu Xiaoran di pesta ulang tahunnya. Aku tiru anjing ambil frisbee. Mereka rekam itu, lalu unggah online. Akhirnya semua ejek aku. Sekarang, aku tak mau ulangi itu. Ayo sekarang lewat sini, merangkak ke sini. Bang Feng, kamu oke? Xiaoran, jangan salahkan Jiang Ning ya. Jiang Ning, segitunya. Cuma main game aja. Kenapa kamu marah? Cepat minta maaf ke Kak Feng. Minta maaf. Oke. Suruh dia berlutut, merangkak kayak anjing ke sini, baru aku minta maaf. Jiang Ning, aku udah baik sama kamu. Terlalu baik. Shu Xiaoran, tas bermerek yang kamu pakai, baju bermerek di badanmu, lipstik bermerek di bibirmu, itu semua aku yang beli. Termasuk kapal ini, bunga-bunga ini, minuman ini, semuanya uangku yang keluar. Balikin sikap baik ke aku. Kamu pantas ngomong kayak gini ke aku. Jiang Ning, kamu terima kasih aku sedikit uang bau. Emang hebat. Dulu aku nggak sadar. Ternyata kamu orang pelit banget. Aku pelit. Kau bilang adikmu mau mahar 80.000. Aku kerja 3 tempat. Aku pagi-pagi pulang malam. Aku sering lapar. Chu Xiaoran, uang itu
bukan jatuh dari langit. Aku dapatkan dengan susah payah. Apa maksudmu ngomong gitu? Apa aku maksa kamu buat keluarin uang sepeser pun? Semua ini kamu kasih dengan rela? Kalau bukan karena mahar 880.000 itu, Syauran mana mau sama kamu? Cinta itu harus rela, berjuang diam-diam tanpa harap balasan. Kamu tahu Xiaoran suka Feng, tapi kamu nggak mau lepas. Kamu rampas cintanya. Xiaoran, Jiang Ning susun ulang tahunmu. Dari awal sampai akhir, dia siapkan sebulan. Meski mau main-main, tetap pikirkan perasaannya. Kalau nggak tahan, putus aja. Jiang Ning, jangan salahkan aku. Aku udah kasih kamu kesempatan. Kalau berani, putus sekarang. Oke, kita putus. Sekarang minta maaf udah telat. Dengar ya. Apa? Kamu bilang apa? Aku bilang, putus. Jiang Ning, kamu... Oke. Syauran, kalau gitu, kalau kalian marah gara-gara aku pergi aja. Hei Bang Feng, bukan salahmu. Kamu nggak perlu pergi. Ini semua salah Jiang Ning. Dia yang ribut nggak jelas. Apa urusannya sama kamu? Jiang Ning, dengar ya. Di pesta ulang tahun ini, kalau Bang Feng nggak ada, ulang tahun ini nggak ada yang rayain. Oke, nggak usah rayain. Kalian pergi dari sini. Jiang Ning, kalau berani, ulangi lagi. Aku bilang, pergi. Jiang Ning. Jiang Ning, jangan lupa. Kamu cuma salah satu yang naksir aku. Berani-beraninya ngomong gitu ke aku. Dengar ya, aku lagi nggak senang. Sekarang juga, balikin kapal ini. Aku mau ke darat. Balikin kapal, kamu salah paham. Hari ini, kalian harus renang pulang. Jiang Ning, berani ya. Pak Lu, Pak Jiang, sesuai kontrak, hari ini, kapal ini milik saya kan? benar Pak Jiang. Kalau gitu, usir mereka sekarang. Baik, semua mau lompat sendiri atau saya lempar kalian keluar? Xiaoran, sekarang gimana? Jiang Ning nggak mau suruh kita berenang pulang ya? Tenang, Jiang Ning. Cuma pura-pura galak. Nggak berani apa-apa sama kita. Paling lama 5 detik. 5 detik, dia pasti langsung. Datang rayu aku balik. Haha, Pak Jiang, teman Anda nggak mau lompat sendiri? Bantu saja mereka. Siap. Hei Jiang Ning. Kenapa kalian? Jiang Ning, kamu ngapain? Jiang Ning, suruh mereka lepas aku, atau aku bakal marah beneran. Lempar. Ah, sialan kau, Jiang Ning. Habis kau, Jiang Ning, seumur hidupku. Aku takkan maafkan kau seumur hidup ini. Benar-benar sial. Jiang Ning ini, dia berani perlakukan kita begini. Iya, Syauran. Apa yang terjadi sih? Kenapa Jiang Ning jadi beda banget? Kalian semua, dengar baik-baik. Kali ini, apapun yang Jiang Ning lakukan, siapapun jangan bela dia. Aku pasti takkan ampuni dia mudah-mudah. Maaf, Feng. Aku yang bikin kau jatuh ke air. Orang kayak Jiang Ning, bisa-bisanya bikin aku begini. Aku harus balas dendam. Lewat cewekmu, Syauran aku nggak apa-apa. Tapi kamu basah kuyup. Kamu bisa masuk angin. Gini aja, aku antar ke hotel dekat sini. Ganti baju kering, ya? Jangan salah paham. Aku nggak maksud aneh-aneh. Jiang Ning yang ngejar aku itu bikin aku rugi terus. Sampai lewatin pria yang paling aku suka. Hari ini, aku nggak mau kehilangan Fenge lagi. Semua cinta, aku kasih ke dia. Fenge, kali ini apapun mau kamu, aku setuju. Jiang Ning, kamu lakukan ini. Chu Xiaoran mungkin nggak mudah dibujuk lagi. Bujuk. Demi orang yang nggak cinta aku, dulu aku cinta mati Chu Xiaoran. Tapi yang ku dapat cuma dingin dan sakit. Jadi aku putuskan, aku nggak cinta dia lagi. Dang. Selamat hari pertamamu. Makasih. Kita teman, nggak usah makasih. Kalau mau beneran makasih,
malam ini traktir makan enak. Kehidupan lalu, nggak peduli seberapa hancurnya aku, Sushue satu-satunya yang tulus padaku. Tapi aku karena Chu Xiaoran, blokir Sushue, bikin dia bener-bener sakit hati. Oke, siap. Aku traktir. Hahaha. Dengar ya, Xiaoran, lihat deh. Jiang Ning masih berani datang. Hei Jiang Ning, jangan bilang cuma ngandelin segelas kopi murahan. Mau Xiaoran maafin kamu? Lupakan. Iya, anggap Xiaoran apa? Ngasih ke pengemis ya? Aku suruh kamu lupakan. Chu Xiaoran, kau. Apa maksudmu, Jiang Ning? Dengar ya. Kemarin kau berani begitu ke aku. Jangan harap bisa lolos segampang itu. Chu Xiaoran, kau kira tanpa kamu, aku nggak bisa hidup ya? Orang lain aku nggak tahu, tapi aku tahu kau si pengejar tanpa Xiaoran kita. Kau nggak bakal bertahan. Jiang Ning, jangan bilang aku nggak sopan. Sekarang beliin kita semua. Tiap orang tas LV. Lalu buat Kak Feng, beli PS5. Kalau kamu bisa, mungkin aku kasih kamu kesempatan minta maaf. Hahaha Jiang Ning, nanti aku kirim model yang aku mau. Jangan sampai salah beli. Tianqiao International memang perusahaan bagus. Tapi tiap hari, hidup bareng mereka, bikin mual. Hei, Sushue, tunggu aku di bawah sebentar, temenin aku belanja. Pengejar, tetap harus patuh. Harus bikin Xiaoran senang. Pengejar tetap pengejar. Meski marah. Tak berani lawan Tuan. Jiang Ning, nggak nyangka aku hidup lagi kan? Dulu, kamu bikin aku dan Feng sia-siakan waktu lama. Sekarang, aku bakal balas semua ke kamu. Feng, dengar-dengar kemarin, kamu dapat first blood dari Chu Xiaoran, serius. Rendah hati aja. Ayo lihat barang keren nih. Wah, beneran ya, Feng, kamu keren banget. Dengar si Jiang Ning, dia ngejar Chu Xiaoran bertahun-tahun, tapi nggak pernah pegang tangan. Kamu langsung aja ya. Santai aja kok. Kamu tahu nggak? Dia kasih satu-satunya tiket pegawai tetap kita ke Kak Feng. Serius. Tianqiao International, itu perusahaan top 50 dunia. Dia bisa tahan gitu. Itu belum semuanya. Percaya nggak? Kak Feng bisa bikin si Jiang Ning yang polos itu mau aja kasih dia sewa rumah mewah dekat kantor kita. Kak Feng emang jago. Jiang Ning, gimana kalau kita lewat sana aja? Nggak usah. Serius. Jiang Ning, Kenapa Jiang Ning kesini? Apa dia dengar semua? Kalau dengar ya udah, ada Kak Feng, dia cuma bisa tahan. Hehehe. Hei Jiang Ning. Sebenarnya Xiaoran udah bilang, mau kerja bareng aku, kamu mau aku tetap, aku setuju. Cuman aku nggak suka ribet. Kalau pulang lewat 10 menit, aku nggak nyaman. Gini, kamu cariin rumah dekat kantor, dekat aja. Jangan terlalu kecil, minimal 120 meter, itu batasku. Terus aku nggak makan makanan pesan, cariin asisten rumah tangga di bawah 30 tahun. Pas banget. Sushue, lihat mobil kita, 2 menit lagi sampai. Jiang Ning, kamu denger aku nggak? Sushue, hari ini cleaning nggak masuk ya? Kok bau banget sih? Atau ada orang makan tai ya? Jiang Ning, maksud kamu apa? Halo Pak Sun, saya sudah pikirkan, saya putuskan tetap di sini. Jiang Ning, akhirnya kamu setuju. Kamu tahu nggak, biar kamu tetap di sini. Pak Ma hampir stres. Katanya, dia sampai ribut sama direktur. Lin Feng yang kamu rekomendasikan, nggak peka. Kerja juga jelek, cuma numpang doang. Berarti sudah sepakat. Bukan Jiang Ning, maksudmu apa? Katanya jatah karyawan tetap buat aku, kan? Kamu marah soal aku dan Chu Xiaoran nginep bareng, kan? Dengar penjelasanku dulu, dia maksa aku nginep bareng. Kalau aku nggak mau, dia bakal putus sama kamu. Aku bantu kamu, kan? Maksudmu? Kamu nginap bareng Chu Xiaoran demi aku? Jiang Ning,
Kalau kamu nggak suka, biar dia juga nginap bareng kamu, aku yang bayar. Dia layak, Eh, minggir. Jiang Ning, nggak bisa dapat Chushauran. Itu karena kamu nggak mampu. Kenapa marah ke aku? Cushauran. Jadi ini kamu, pria yang kamu idamkan di hidup ini. Aku bakal bikin kamu nyesel. Jiang Ning, kamu kenapa bawa aku ke sini? Aku mau kasih posisi tetap itu ke kamu. Lalu sewa tempat ini, buka usaha sendiri. Kamu gila ya? Itu impian banyak orang. Semua mau kerja di Tianqiao Internasional. Kamu mau kasih ke aku? Mending usaha sendiri daripada kerja kantoran. Pakai ingatan masa lalu buat mulai bisnis. Bangun kerajaan bisnisku sendiri. Xiaoxue, cuma kamu teman tulusku. Kamu percaya aku, tak lama lagi aku bisa beli Tianqiao International. Sebenarnya kalau kamu mau, aku bisa suruh ayahku langsung kasih Tianqiao Internasional ke kamu. Xiaoxue, kamu nggak kira aku ngelantur kan? Ah, enggak lah. Kamu pria terbaik yang pernah kutemui. Karaktermu hebat, nilaimu juga bagus, dan kamu pekerja keras. Jadi sebagai sahabatmu, aku harus percaya kamu. Dan aku juga mau invest. Investasi? Ini uang jajan yang aku simpan. Semoga. Nanti kamu bisa beli. Kalau udah beli Tianqiao Internasional, bagi satu lantai buat aku. Aku nggak minta uangmu. Aduh, juga nggak banyak. Atau nggak mau ajak bro sukses bareng? Oke, aku terima ya. Nanti, aku pemegang saham utama. Kamu nomor 2. Kalau aku makan daging, pasti. Aku nggak mau cuma kuah. Aku juga mau daging. Sip, kita makan daging bareng. Makan daging. Janji ya? Yuk, Kemana? belanja stok. Pabrik kimchi. Jiang Ning, kenapa kau ajak aku ke pabrik kimchi? Kalau aku tak salah, pernah ada banjir besar 100 tahun sekali. Sampai seluruh negeri, kimchi jadi langka. Akhirnya, harus impor dari negara kita. Saat itu, harga kimchi naik 2 kali lipat. Feng, aku kangen kamu. Syauran uang mahar 880.000 adikmu. Sudah terkumpul? Jiang Ning, aku bilang dulu ya. Semua ini kemauanmu. Aku takkan terima uang ini. Lalu setuju, kasih hal paling berharga dariku. Syauran, tenang aja. Aku pasti tunggu. Sampai kamu mau sendiri. Hidup lalu. Aku kerja keras. Kumpulin 880.000. Cuma dapat hinaan Cu Syauran. Kali ini, aku mau demi diriku. Pak Satpam, saya mau beli barang dari pabrik. Bos ada nggak ya? Ayo pergi, mau beli kimchi ke supermarket aja. Ini pabrik, bukan tempat main-main. Cepat pergi. Pak Satpam, saya mau beli 800.000 barang. Supermarket nggak punya segitu. Berapa? 800.000. Bos, ada 2 mahasiswa. Mereka mau bicara bisnis sama Anda. Pak Shu, Anda bingung ya? Ini pabrik, bukan supermarket. Mau beli kimchi, ke supermarket saja. Kenapa bawa 2 orang? Ke kantor saya buat apa? Apa maksudnya ini? Saya mau beli barang 800.000. Saya bisa bayar dulu. Secepat apa bisa kirim? 10 hari, 3 hari, 3 hari lagi saya pasti kirim. Ini udah jam berapa? Orang dari Jiang Ning, kok belum balik? Saya kirim pesan ke dia. Apa? Dia blokir saya? Xiaoran, anak ini maksudnya apa? Saya coba kirim pesan ke dia. Halo Jiang Ning, kamu di mana? Cepat balas aku. Astaga, dia juga blokir kamu.
Dia nggak beli tas. Tapi ke hotel mahal. Ngapain? Nggak sopan. Dia nggak izin ke aku, tapi pakai uangku sembarangan. Berani banget dia. Tunggu, salah nih. Chu Xiaoran anak itu. Mau kasih kamu kejutan? Kejutan? Coba pikir Hotel Poli. Itu hotel paling mewah di kota kita. Buka satu botol anggur bisa jutaan rupiah. Jiang Ning biasanya irit makan dan pakaian. Mana mungkin tiba-tiba boros gitu. Jadi pasti demi dapat maafmu, dia pesan kamar itu. Dulu dia juga gitu. Saat aku marah, selalu kasih kejutan biar aku terharu, lalu maafin dia. Sekarang pun sama. Emang susah jauh dariku. Pengemis cinta? Mungkin saja dia udah pesan kamar. Di kamar tabur 100 mawar, plus berlian besar, nunggu kamu. Ayo, aku nggak mau. Dia gampang menang. Hotel ini mewah banget. Baru kali ini lihat. Xiaoran Jiang Ning baik banget ke kamu. Memang seharusnya. Ayo, sebentar lagi masuk. Aku minta Jiang Ning, siapkan meja khusus buat kamu. Xiaoran, kamu baik banget ke aku. Dua wanita, ada reservasi. Ada. Atas nama Jiang Ning. Pesan tempat. Tunggu sebentar. Maaf, nama belakang Anda. Nama belakangnya Chu. Maaf, Nona Chu. Di daftar reservasi Tuan Jiang. Tak ada nama Anda. Apa? Nggak mungkin. Coba cek lagi. Memang nggak ada. Di daftar reservasi Tuan Jiang. Cuma ada Nona Su. Oh, Jiang Ning mau kasih kejutan. Dia sengaja pakai nama Su Shui. Dia benar-benar niat. Nah, sekarang paham? Cheng Qian, ayo pergi. Maaf, nama Anda tak ada di daftar reservasi. Tak bisa masuk. Telingamu tuli? Tadi temanku sudah bilang Nona Su itu aku. Aku Nona Su. Paham belum? Marga Anda Chu, bukan Su. Itu, aku tahu bedanya. Kalau Anda terus ribut, saya panggil satpam buat usir Anda. Kalian... Oke, masuklah. Cari Jiang Ning buatku. Suruh dia bawa kami masuk. Ayo, Jiang Ning rayain lebih dulu sukses bisnismu. Cheers. Pak Jiang, maaf ganggu. Di luar ada wanita, Marga Chu. Terus maksa mau ketemu. Chu Xiaoran mau apa? Jiang Ning ini, hal kecil aja nggak becus. Bikin kita malu di depan umum. Nanti pas dia datang, kamu harus tegas. Hajar dia. Jangan kasih muka. Sedikit pun jangan. Jiang Ning, cepat bilang ke mereka, biar kita masuk. Xiaoran udah pegal berdiri. Maaf soal masuk. Aku nggak undang kalian. Kalau mereka lanjut, ganggu kalian. Ikuti aturan hotel aja. Jiang Ning, kamu lakuin semua ini cuma buat paksa aku ngalah kan? Aku bilang, itu nggak mungkin. Gimana aku maksa kamu? Kamu pilih tempat ini cuma biar aku senang. Hotel mewah ini kan. Sekarang aku datang, kamu malah larang aku masuk. Bukankah itu maksa aku? Jiang Ning, kamu bener-bener licik. Ini bukan cinta. Aku licik. Apa maksudmu? Aku nggak boleh traktir diri sendiri. Harus keluar uang buat Chu Xiaoran? Kamu masih ngeles, teman-teman kita lihat semua. Keluar kantor, kamu nggak beli tas sama sekali. Aku langsung pesan hotel ini. Bukan buat nyenengin Xiaoran, lalu buat apa? Aku buat diriku. Jiang Ning, biasanya kamu sepatu rusak pun nggak mau beli baru. Uang yang kamu hemat selalu buat aku. Kenapa rela buat diri sendiri cuma demi makan malam? Chu Xiaoran, sekarang baru sadar Jiang Ning dulu baik banget ke kamu. Tapi kamu berkali-kali nyakitin dia. Apa yang kamu kasih buat dia? Kenapa aku harus ngasih? Dia cuma anjing penjilatku. Memang harus. Baik aku tanpa pamrih? Selalu minta orang lain berkorban, tak layak dapatkan cinta Jiang Ning. Urusanku sama Jiang Ning. Kenapa kamu ikut campur? Jiang Ning, dengar ya. Sikapmu sekarang bikin aku marah. Kecuali kamu merangkak ke sini dan berlutut minta maaf. Kalau enggak, aku tetap enggak masuk. Chu Xiaoran nggak nyangka. Kamu masih sok tahu aja. Baiklah. Kalau gitu, berdiri aja di situ. Xiaoxue, kita pergi. Jiang Ning, kamu. Kak, kamu sama Jiang Ning ngapain sih? Uangnya mana? Uangku mana? Uang apa? Uang mahar lah. Bukannya kamu bilang hari ini mau kasih uangnya? Bukannya uangnya di kartu? Aduh, aku udah cek di kartu kosong. Aku tahu kenapa. Jiang Ning, kamu sengaja biar aku cemburu kan? Sudah, cukup ya. Balikin uangku sekarang. Balikin itu uangku. Bukan maksudku Jiang Ning. Kamu bisa kerja nggak sih? Baru aja aku masuk ke rumah mertua, langsung tahu uang di ATM udah dipindahin. Mau bikin orang ngejek aku ya? Apakah aku terlalu baik ke kamu sampai kamu kebiasaan? Jiang Ning, mau transfer uang, ngomong ke adikku dulu lah. Sopan santun dasar nggak punya ya? Maksudmu? Aku pakai duitku.
Harus izin dia juga. Aduh, jangan bahas yang lain. Uangnya mana? Hari ini uang harus balik. Kebetulan 80.000 itu udah habis kupakai. Apa? Uangnya udah dipakai? Kamu izin aku dulu nggak? Kamu habiskan uangnya buat apa? Aku beli barang. Kontrak udah kutekan. Uang juga udah kubayar. Jiang Ning, kamu ambil uang lamaranku, cuma beli banyak asinan jelek. Jiang Ning, kamu ambil uangku tanpa izin, langsung pakai uangku. Beli barang nggak berguna gini. Kamu tahu nggak, urusan nikah adikku, itu penting banget. Dia harapan keluarga Chu untuk punya penerus. Kok kamu tega banget? Keluarga Chu mau punya penerus, bukan urusanku. Aku bukan keluarga kalian, bukan orang Chu. Pantas kemarin kamu terus bahas soal uang. Ternyata kamu mau pakai ini buat paksa aku nurut. Biar aku minta tolong ya, Jiang Ning denger ya. Aku Chu Xiaoran nggak murahan gitu. Iya, Chu Xiaoran, kamu mulia. Kamu emang nggak butuh uangku. Mulai hari ini, aku takkan kasih kamu uang lagi. Jiang Ning, jangan banyak omong. Jiang Ning, ikut aku ke pabrik sekarang, balikin uangku. Hah, berani juga kamu ya. Kakakku udah terlalu baik ke kamu. Iya kan? Percaya nggak? Aku suruh kakakku nggak usah peduliin kamu lagi. Lupa kasih tahu kamu, aku dan Chu Xiaoran udah putus. Soal uang lamaranmu bukan urusanku. Putus katanya. Kamu cuma bucin kakakku. Tanpa kakakku bisa hidup nggak? Putus? Menurutmu, aku kelihatan bercanda sama kamu? Kakak, apa yang terjadi? Kamu tahu kok, tanpa uang nikah, aku nggak bisa nikah. Tenang aja. Dia nggak berani beneran putus sama aku. Iya, Jiang Ning suka Xiaoran. Semua orang tahu itu. Mana mungkin dia rela putus. Jiang Ning, sekarang kamu lakuin semua ini. Cuma mau aku balikan sama Foster kan? Oke, aku kasih tahu. Sekarang kesini, lutut minta maaf. Masa lalu, aku tak dendam. Permintaan ini buatmu cukup baik kan? Dulu, orang harus sujud 3-4 jam, baru dapat maaf dari Xiaoran. Sekarang cukup sujud sekali. Langsung dimaafkan. Ada orang, jangan kelewatan. Chu Xiaoran, tadi malam, kamu sama Lin Feng ngapain? Kalian tahu sendiri. Minta aku sujud minta maaf. Kalian yang kelewatan. Jiang Ning, kamu kan? Cuma mau dapetin aku. Makanya kamu pakai uang mahar adikku. Buat ribut, biar aku ngalah. Iya kan? Dengar ya. Mimpi aja, aku Chu Xiaoran. Nggak jual diri demi uang. Jangan nodai. Jiwa suciku. Chu Xiaoran, bertahun-tahun ini aku udah banyak lakuin buat kamu. Ternyata di hatimu, aku cuma orang yang cari cara buat dapetin tubuhmu. Kalau kamu cinta aku, kamu nggak bakal pakai uang buat paksa aku. Bener sikapmu itu, nodai dan hina jiwa luhur Xiaoran, jiwa mulia kami. Aku yang maksa kamu nurut. Aku nodai kamu. Kepribadian mulia. Chu Xiaoran, aku bilang sekali lagi. Kita udah putus. Chu Xiaoran, kenapa mukul? Dia cuma penjilat. Pantas apa bilang putus ke aku? 3 detik. Cuma kasih kamu 3 detik. Cepat merangkak ke sini. Berlutut minta maaf. Kalau enggak, seumur hidup enggak bakal maafin kamu. Ternyata benar. Dulu, tiap aku hitung sampai 3, walau dia marah, tetap lari ke aku, jilat aku lagi. Sekarang pun tetap ampuh. Jiang Ning, aku maksud Jiang Ning barusan kenapa ngeyel, akhirnya tetap harus sujud ke kakakku. Benar. Xiaoran kita di sekolah dan kantor, banyak yang naksir dia. Kamu bisa deket dia. Itu hoki dari dulu. Itu rezekimu. Oke. Sujud. Ngapain? Jiang Ning, kamu gila ya? Berani mukul kakakku? Jiang Ning, berani mukul aku? Dengar ya, seumur hidup aku nggak akan maafin kamu. Chu Xiaoran, aku juga bilang seumur hidup kamu nggak bakal dapet sedikit pun cinta dariku. Kak, gimana dong? Dia beneran mau putus sama kamu? Tenang aja, dulu aku pernah tumpahin 1 panci sup panas. Semua ke badannya. Dia nggak marah. Malah merangkak sujud minta maaf. Menurutmu, berani dia putus sama aku? Kamu masih berani sebut itu? Kalau Jiang Ning nggak cepat ngelak, muka dia pasti rusak. Dia emang budak cintaku. Dia pantas nerima itu. Dia harus tahan. Iya. Dulu aku tahan. Sekarang nggak. Karena kamu nggak layak. Xiao Xue, ayo pergi. Jangan pergi. Tanpa izin dariku, kamu nggak boleh kemana-mana.
Hei, balik sini. Kamu pasti nyesal. Jiang Ning, kamu bilang, kenapa rasanya kamu kayak orang lain? Coba ceritain. Jadi lebih baik atau makin buruk? Gimana ya? Kamu kayak lebih maskulin? Maskulin? Kenapa? Jangan-jangan kamu suka aku? Ngomong apa sih? Kita kan sahabat, deket banget. Malah malu juga. Ih, nyebelin. Si Jiang Ning itu benar-benar nggak tahu diri. Berani-beraninya pakai uang mahar minger. Iya, parah banget. Menurutku dulu nggak usah perlakukan dia baik, cowok gila nempel gitu. Sekarang malah nginjek kepala kakakku. Udah cukup. Sekarang yang penting. Gimana selesaiin masalah mahar minger? Lamaran udah diterima. Masa mau dibatalin? Kalian nggak malu? Aku malah malu. Bukan maksudku, Lao Chu. Apa maksudmu sih? Maksudmu syauran kita harus ngalah ke cowok itu? Kalau nggak gimana? Kamu mau keluarin duitnya? Emang bisa? Kamu udah apa? Kan cuma mahar 80.000. Aku yang urus. Shauran, jangan minum lagi. Kamu sudah pusing. Santai, aku masih kuat minum. Shauran, cuma demi Jiang Ning. Harus sampai segini sedih. Siapa bilang aku sedih karenanya? Aku bahagia buat hidup baruku. Senang banget. Dulu aku sabar sama dia. 10 tahun penuh. Sekarang, akhirnya aku bebas. Akhirnya bisa sama orang yang paling kucinta. Sama Kak Feng. Aku bahagia banget. Maksudmu hidup dulu? Kamu mabuk parah. Ayo, Shauran. Kita pulang. Besok masih kerja. Malam Bapak Ibu, total malam ini 5.800. Bayar tunai atau kartu? Kartu? Gagal bayar. Maaf, kartu Anda diblokir. Nggak mungkin. Coba gesek lagi. Gagal bayar. Kartu diblokir, nggak bisa dipakai. Apa Jiang Ning itu? Dia blokir kartu kreditmu. Hei, bangun. Ada kartu lain. Aku telepon dia. Kimchi ini oke? Kamu nggak percaya aku? Halo, Jiang Ning, di mana? Shauran mabuk sekarang. Kenapa blokir kartu kredit? Cepat ke sini bayar. Aku udah putus sama dia. Cari cara sendiri. Aku? Telepon cincian. Tenang, aku nggak bakal bodoh lagi. Ditutup pakai kartuku. Shauran, jangan lupa balikin ya. Kamu udah bangun belanja kemarin. 5.800.000. Ingat transfer ke aku. Bukannya pakai kartuku? Kartumu. Kartu itu udah lama diblokir Jiang Ning. Apa? Gimana aku belanja nanti? Jiang Ning ini makin parah aja. Cepat makan. Nanti ada rapat pagi. Susu kedelai. Cien-cien, perutku agak sakit. Nggak ada bubur hangat ya? Kamu kira aku bodohnya Jiang Ning? Begadang masak bubur buatmu. Tahu bubur hangat itu dari siapin bahan sampai selesai. Perlu 3 jam masak. Aku bukan Jiang Ning. Kamu gila ya? Bangunin orang sepagi ini. Ada apa sih? Katanya, kalian pesta semalam, kebanyakan minum, perutmu juga lemah, mau bikinin bubur buatmu. Bubur hangat siap, Shauran coba deh. Panas gini buat siapa? Maaf. Shauran aku ambilkan lagi ya. Nggak usah, aku nggak mau.
Emang ada yang pengen? Cuma bubur pecah kok. Kalian siapa sih? Mau ngapain? Nggak apa, aku pergi dulu. Aduh, Bang Biao. Lin Feng utang 500.000 gue. Kapan balikin? Bang Biao, kita bisa omong baik-baik. Beberapa hari lagi aku resmi kerja. Nanti aku bawa kontrak kerja, pinjam uang ke bank pasti kasih pinjaman kok. Mau pinjam apaan sih? Kamu kira aku nggak tahu? Jiang Ning udah ambil slot resmi, udah direbut lagi. Mau pinjam pakai apa? Bukan Biao, dengerin penjelasanku soal ini. Penjelasan apaan? 3 hari lagi nggak ada uang. Kakimu gue copot. Xiaoran mau bahas sesuatu? Pinjamin aku 500.000 dong. 500.000, Feng. Buat apa kamu butuh uang sebanyak itu? Mesti detail banget ya. Udah, jangan tanya lagi. Bukannya adikmu masih punya 880.000 uang mahar? Ambil aja 500.000, pinjemin aku dulu ya. Tapi aku udah putus sama Jiang Ning. Uang maharnya itu, dia udah ambil balik dari dulu. Apa? Kalian udah putus? Feng, kenapa kamu tiba-tiba marah? Aku udah putus sama dia. Tapi, sekarang kamu bisa punya aku sendiri. Bukankah itu bagus? Bagus banget. Aku seneng banget. Tenang aja, Feng. Tanpa Jiang Ning pun, kita tetap bisa hidup enak. Aku bisa mulai usaha dan cari uang. Dulu Jiang Ning kaya gara-gara dapat hak eksklusif jual HP buah dan untung besar. Aku yang pimpin negosiasi itu, aku yang atur semua. Feng, aku kangen kamu. Sayang, nggak nyangka kita beneran kerjasama. Kita berhasil deal. Nanti semua untung buat kamu. Kali ini, semua milik Jiang Ning akan aku ambil. Biar Feng jadi raja bisnis. Feng, kamu punya koneksi. Bisa bantu cari investor? Kamu yakin mau mulai sendiri? Feng percaya aku? Kebetulan banget. Aku punya cara pinjam uang, bisa bantu kamu. Serius? Iya. Ini kakak Biao. Bos Biao, kata dia mau dukung usaha kita. Bukankah kamu mau mulai bisnis? Kakak Biao siap bantu kita. Dia mau investasi. Halo Kak Biao. Langsung tanda tangan aja. Setelah tanda tangan, saya urus uangnya, langsung transfer ke rekeningmu. Bang Fong, yakin nggak ada masalah? Oke, aku percaya kamu. Oke, hehe. Dalam 5 menit, uangnya masuk ke rekeningmu. Makasih Kak Biao. Kamu keluar dulu. Aku mau ngobrol lagi sama Kak Biao. Kak Biao, di kontrak ini, totalnya 1 juta. Sisa 500.000 aku balikin. Kau tega tipu pacarmu? Bahkan dia pun kau tipu? Wanita bagai baju, saudara itu segalanya. Tipu siapa aja kalau bisa. Aku ada urusan, pergi dulu. Jiang Ning, bukannya kamu tegas? Baru putus sebentar kan? Kok nempel lagi? Malah kejar dia lagi? Di kehidupan lalu, Lin Feng punya utang 500.000. Aku jual rumah lama buat bayar. Aku yang ngasih utangnya. Tak sangka di hidup ini, Lin Feng malah bikin Chu Xiaoran tanggung. Chu Xiaoran, aku ingatkan, cek kontrak di tanganmu. Jangan sampai abang Fengmu tipu kamu. Ditipu kontrak? Maksudmu, kakak Fengku nipu aku? Kamu segitu percayanya sama dia? Iya, Fengku orang baik. Bukan kayak kamu. Orang sempit kayak kamu nggak sebanding. Chu Xiaoran, karena masa lalu, aku ingatkan sekali lagi. Cek baik-baik tanda tangan kontrak setelah baca. Cukup, Jiang Ning. Aku tahu kamu iri sama Feng. Tapi sikapmu ini, ngerusak nama dia, bikin aku makin jijik. Jiang Ning, kenapa kesini? Masih tanya. Abis putus sama aku, nyesel kan? Tenang aja, Bang Feng. Mulai hari ini, aku jadi milikmu. Meski Jiang Ning ngerayu aku balik lagi.
Aku nggak bakal ninggalin kamu. Jiang Ning, kamu bener-bener bikin hati Xiaoran hancur. Aku pun nggak bisa bantu. Lin Feng, kalian berdua cocok banget. Satu jahat, satu licik. Mending dikurung aja, jangan dilepas lagi, biar nggak nyusahin orang. Kamu, Jiang Ning, denger ya. Mulai sekarang, aku Chu Xiaoran bakal buktiin tanpa kamu, aku tetap bisa bahagia. Bang Feng, ayo pergi. Jiang Ning, baru saja kau suruh dia tanda tangan kontrak. Apa yang terjadi? Lin Feng utang 500.000. Kurasa dia pinjam atas nama Chu Xiaoran. Kalau tak bisa bayar, Chu Xiaoran bakal kena. Aku sudah ingatkan dia. Soal lain, bukan urusanku. Kabarnya sejak tadi malam, hujan lebat tiba-tiba melanda luar negeri. Diduga akan ada banjir besar langka abad ini. Sekarang dibanding dia, kita masih punya hal lebih penting. Ayo, senang kerjasama. Sampai jumpa. Sayonara. Uang 800.000 jadi 1,6 juta. Jiang Ning, kamu hebat banget. Banjir luar negeri pun bisa kamu tebak. Kamu benar-benar jenius bisnis. Aku mau suruh ayahku invest di kamu. Ayahmu? Bukannya kamu bilang ayahmu peternak babi di desa? Iya, itu. Peternak babi nggak boleh investasi. Meremehkan peternak babi ya. Satu babi sekarang mahal. Uang 500.000 masuk. 500.000. Bang Feng, kita pinjam 1 miliar kan? Iya, 1 miliar. Aku minta Bang Biao transfer 2 kali ke kita. Ini kan usaha pertamamu. Jadi aku pikir begini lebih hemat, ini lebih baik kan? Pantas aku suka kamu. Pikiranmu matang, jauh lebih hebat dari Jiang Ning. Tenang aja Bang Feng, aku pasti bikin kamu jadi bos besar, capai puncak hidup. Jiang Ning, setelah punya uang, mau ngapain? Beli rumah, mobil? 1,6 juta baru awal. Aku mau simpan uang ini buat dana usaha. Tapi uang yang kuberi ke kamu belum pakai kan? Uangmu mana? Itu harapan terakhir perusahaan. Kalau bukan, di saat genting, aku nggak akan sentuh. Kamu rencana matang. Jadi Pak Jiang, mau ngapain lagi? Aku mau jual buah. Buah? Kamu mau buka lapak? Bukan, maksudku HP buah. HP buah ini sekarang laris di Eropa Amerika. Dan sebentar lagi mau masuk pasar Longguo. Kalau nanti kita bisa dapat hak eksklusif HP buah di Longguo. Kita jadi agen tunggal, uangnya bisa ratusan kali lipat, jauh lebih banyak. Kalau Bang Feng dapat hak agen resmi HP buah, kita pasti untung besar. Itu perusahaan luar, brand besar luar negeri. Yakin kita bisa jadi agen? Tenang aja, cuma kita yang tahu. Cuma kita yang tahu mereka masuk. Kita punya keunggulan. Jiang Ning, Chu Xiaoran, kenapa kamu di sini? harusnya aku yang tanya itu. Ayo bicara, kamu kasih apa ke Cincian? Kenapa aku harus kasih dia apa-apa? Perlu ditanya lagi. Kamu pengen tahu aku di mana? Kamu keluarin banyak uang. Beliin tas buat Cincian kan? Kenapa aku harus tahu kamu di mana? Biar minta maaf ke aku. Tapi Jiang Ning, kali ini kamu salah. Walau kamu berubah pikiran, ngerayu aku pun percuma. Aku nggak bakal maafin kamu lagi. Ayo pergi, Feng Ge. Jiang Ning, Chu Xiaoran pegang dokumen, dia juga bawa proposal bisnis. Apa dia juga tahu Tommy, manajer regional, tinggal di sini? Aneh Tommy ke Longguo cuma sedikit yang tahu, cuma beberapa pemimpin puncak yang tahu itu gimana bisa bocor. Dan Chu Xiaoran juga siapkan proposal bisnis. Ayo kita ikuti. Giliranmu, Fang. Apa maksudnya? Pakai bahasa Inggris, jelaskan rencana proyek kita. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Bang Feng, jangan bercanda. Dulu waktu kita magang di Tianqiao, kamu yang sambut tamu asing, kan? Itu Jiang Ning yang kenalin aku. Mana mungkin? Aku ingat jelas,
Skripsi lulusmu yang versi Inggris dipuji dosen, katanya profesional. Itu juga Jiang Ning yang nulis. Aduh Bang Feng, sekarang udah kayak gini, jangan bela Jiang Ning lagi. Walau namaku Tommy, tapi aku orang Tiongkok. Cuma dari kecil tinggal di luar negeri, mending kalian buru-buru, aku masih harus ketemu orang lain. Oh, jadi Anda paham Mandarin? Biar saya jelaskan. Ketua Tommy, lihat kerjasama kita kali ini sungguh butuh usaha besar. Kalau kita kerjasama, ini proyek paling top. Kalau Anda gabung, Nona Chu, menurut saya untuk rencana ini kalian belum siap. Ketua, saya tak paham. Sesuai rencana saya, perusahaan Anda harusnya laris di pasar Longguo. Nona Chu, saya sudah lihat rencana Anda dalam bahasa Longguo, ini cuma omong kosong. Soal ini, Anda harus banyak belajar lagi. Menurut saya, sebagai pemimpin perusahaan, Anda masih terlalu hijau. Selanjutnya, Silakan. Nggak mungkin. Dulu aku juga sukses begini. Ketua Tommy, kau kira aku terlalu muda, jadi kau selalu meremehkanku. Barusan kau sama sekali nggak dengar proposalku. Aku Chu Xiaoran sudah banyak tangani 50 plus bisnis. Tingkat suksesku di atas 90%. Tanpa kemampuan bisnisku, Dulu, perusahaan itu pasti udah bangkrut. Dia bilang di kehidupan lalu, apa Chu Xiaoran juga reinkarnasi? Ketua Tommy, aku bakal kirim surat ke kantor pusat kalian, laporkan kalian atas sikap buruk hari ini. jadi ini, lingkungan bisnis Longgu, kayaknya rencana. Perusahaan buah masuk Longgu harus dipikir ulang. Ketua Tommy, jika perusahaan buah tinggalkan pasar Longgu, kerugian besar menanti. Kerugian besar. Benar. Ketua, ini proposal kami. Selanjutnya Pak Jang akan jawab semua pertanyaan Anda. Pertama, singkatnya, pasar bisnis Longgu belum digarap penuh. Ketua, presentasi saya selesai. Bagus, guys. Sangat baik, Pak Jiang. Proposal Anda sudah saya baca. Sangat bagus. Jika malam ini Anda ada waktu, mari kita bertemu lagi. Nanti saya kenalkan CEO kami, Pak K. Maaf, Tak masalah, Ketua Tommy. Kita ketemu malam ini. Sampai malam. Jiang Ning, berhenti. Kenapa? Ada apa? Jangan kira bantu aku sekali, kamu bisa dapat maafku. Aku Chu Xiaoran, bukan gadis mudah dimaafkan. Lagi, makan malam dengan CEO perusahaan buah malam ini, kamu nggak usah ikut. Aku urus sama Bang Feng aja. iya, aku sama Xiaoran aja. Chu Xiaoran, kamu sehat kan? Jangan-jangan kamu kira aku kesini buat kamu ngomongin hak agen ya? Jiang Ning, kenapa kamu selalu pakai hal paling penting buat paksa aku nurut? Kamu nggak ngerasa? Itu benar-benar jijik. Maaf, Chu Xiaoran, aku nggak mau ada urusan sama kamu. Aku kesini hari ini cuma satu tujuan, yakni dapatin kerjasama sama perusahaan buah. Sudah dapat. Kasih saja ke aku, pegang sambil ngoceh. Kamu cuma mau biar aku maafin kamu? Chu Xiaoran, menurutmu kenapa aku butuh maafmu? Karena kamu nggak bisa lepas dari aku. Kalau enggak, kenapa kamu ikut masuk? Bahkan rela bikin semua proposal bisnis buatku. Chu Xiaoran, siapa bilang aku kesini buat kamu? Siapa juga bilang aku bikin itu buat kamu? Proposal bisnis? Bukan gitu? Proposalmu itu cuma nambahin dan jelasin dari punyaku kan? Tebakanku. Pasti cincin yang aku terima uangmu. Diam-diam ambil laptopku, kirim ke kamu. Tanpa itu, fresh graduate kayak kamu, nggak mungkin bisa bikin proposal bisnis sebagus itu. Chu Xiaoran, kamu beneran kira kamu hebat banget? Bener juga, aku nggak pernah bilang ke kamu, sebenarnya kamu sama sekali nggak punya bakat bisnis. Pak Jang, tiap kali kamu lembur, bantu Pak Chu revisi proposal, tapi Pak Chu nggak pernah terima kasih, malah suka bentak kamu. Dia masih mikir, perusahaan kita bisa dapat agen perusahaan buah
Itu semua karena dia hebat. Aku dan Syauran itu keluarga. Sama aja, Cu Syauran, selama ini kamu nggak berubah, masih sama aja. Sombong banget, Jiang Ning, maksudmu apa? Cu Syauran. Hari ini aku kesini bukan buat kamu, aku buat diriku. Kalian belum tahu kan, aku sama Jiang Ning udah buka perusahaan baru. Jiang Ning, kamu cuma mau bikin aku senang. Sampai segitunya? Ya, tahu aku mau mulai usaha sendiri. Jadi, kamu udah siapin perusahaannya? Ini namanya masih ngejar aku? Cukup Jiang Ning. Kalau kamu beneran mau dapat maaf dari kita, dari Xiaoran, kamu kasih aja undangan makan malam itu, biar Xiaoran yang dapat. Semua demi Xiaoran, oke? Cu Syauran, jangan bilang sampai sekarang kamu masih suka sama aku. Kalau enggak, jangan bilang. Kamu tiba-tiba sadar, nggak mau jadi pengagumku lagi. Kamu ngejar aku bertahun-tahun. Kamu rela gitu. Kalau enggak, kayak Sushue, cewek lumayan cantik. Udah lama di sampingmu. Kok bisa nggak suka dia? Siapa bilang aku nggak suka? Aku mau umumkan, orang yang benar-benar ku cinta, Sushue. Jiang Ning cukup. Mau bikin aku cemburu? Masih mau aku? Jadi posesif. Kau kira aku percaya? Siapa yang nggak tahu kalian itu sahabat? Sekarang kamu percaya kan? Kalau nggak percaya, aku cium lagi. Sushue, dia budakku. Kenapa kamu rebut dia? Cu Xiaoran, saat kamu salahkan orang, coba introspeksi diri. Pria baik kayak Jiang Ning, kamu sendiri yang sia-siakan. Jiang Ning, kamu main-main sama aku ya. Kalau gitu, jangan pernah temui aku lagi. Bang Feng, ayo pergi. Jiang Ning, kamu bikin Xiaoran malu. Barusan Jiang Ning, Aku tahu. Makasih udah bantu aku. Xiaoran, kamu terlalu nekat. Bukankah kamu bilang, kalau dapat agen buah, kita pasti langsung kaya raya? Atau kamu minta maaf ke Jiang Ning? Kita urus dulu agennya, baru bahas lagi. Bang Feng, sekarang aku pacarmu. Kenapa suruh aku dekat pria lain? Itu uang lo. Bang Feng, dulu kamu bilang aku harta termahalmu. Mau berubah pikiran? Enggak, dulu iya. Sekarang juga iya. 3 hari lagi harus bayar, nggak ada duit. Kamu yang kena. Bukan urusanku. Tenang aja Bang Feng. Walau nggak ada kerja sama perusahaan buah, aku tetap bisa cari uang. Aku kenal banyak bos besar. Aku nggak percaya tanpa Jiang Ning, aku tetap bisa hidup. Pak Sun, Shaolin, Pak Sun suka pacarmu? pacarku. Pak Sun, Ini nggak soal bisnis. Jadi atau enggak, uangnya tetap buat kamu. ngerti. Janji bikin Pak Sun puas. Bang Feng, aku beneran nggak kuat minum. Bisa bantu minum dikit? Bukan aku nggak mau bantu minum. Aku ini memang sakit maag. Aku pun nggak kuat minum. Tapi aku juga. Cu Xiaoran. Cuma suruh minum, bukan nyuruh mati. Sampai segitunya. Bapak-bapak, aku beneran nggak bisa lagi. Aku, Nona Chu, jangan rusak suasana. Ayo minum satu lagi. Ayo minum, ayo minum, ayo minum. Ayo minum. Bos. Jangan minum lagi, ayo pergi. Bos, istriku sakit maag. Biar aku gantikan dia. Kamu mau gantiin dia? Ya udah. Karena kamu mau minum buat dia cuma segini. Lucu mau minum semua ya. Oke, aku minum. Asal kalian seneng. Mau aku ngapain, bebas. Aku minum dulu ya. Minum, ayo minum.
Hahaha. Hebat juga kamu. Tambah lagi. Keren banget. Mantap. Ayo tambah lagi. Xiaoran, Ya, oke. Aku minum. aduh, ayo temani Pak Sun minum lagi. Masih bisa minum? Ayo, masih kuat? Aduh. Kamu nggak apa-apa? Pusing banget. Serius. Aku benar-benar nggak bisa minum lagi. Jiangning, nggak nyangka kamu hebat. Kamu paham dunia ponsel. Cuma beberapa kata, langsung dapatkan ketua dan CEO, Pak K. Negosiasi ini sukses. Jasamu besar juga. Kok kamu bisa ngomong gitu? Negara kita punya beberapa pelabuhan besar. Keluargamu beneran jagal babi? Pelihara babi. Bukan jagal. Jiangning, lihat deh. Itu kan Chu Xiaoran. Kok dia mabuk banget? Yang di sampingnya kayaknya bukan Lin Feng. Itu babi gendut. Haha. Cantik kecil. Aku datang. Xiaoran, Siapa sih lucu kamu? Aku jagain di sini. Kamu lapor polisi. oke. Jangan lapor polisi. Kasih aku HP-nya, jangan dekati. Sudah jatuh ya. Ini melanggar hukum. Jiang Ning, bukankah kamu berhenti jadi anjing penjilat Xiaoran? Kalau sudah berhenti, jangan ikut campur. Chu Xiaoran suka kamu banget. Apa dia tahu kamu orang seperti ini? Bising banget. Siapa sih? Jiang Ning. Kak Feng. Apa yang terjadi sebenarnya? Xiaoran, kamu mabuk. Aku dan Pak Sun bantu kamu balik hotel, tapi tak sangka Jiang Ning tiba-tiba muncul. Dia langsung hajar Pak Sun tanpa tanya apa-apa. Wajah Pak Sun sampai berdarah. Nona Chu, aku niat baik. Mau bantu kamu, tapi tak nyangka. Akhirnya begini. Kontrak ini, mending nggak usah tanda tangan. Pak Sun, Pak Sun. Pak Sun, jangan pergi. Jiang Ning, kamu tahu nggak malam ini? Berapa banyak aku minum biar bisa dapat kerja sama? Kesempatan ini, sebenarnya kamu mau apa? Aku lagi nolong kamu. Nolong aku, Jiang Ning. Kenapa kamu selalu begini? Begitu ada cowok lain dekat aku, kamu langsung cemburu, cari cara buat ganggu. Jiang Ning, kenapa di matamu cowok lain semuanya hina? Apa kamu paling mulia? Chu Xiaoran, kamu keterlaluan. Jiangning bisa aja, tapi dia nggak ikut campur. Kamu nggak terima kasih, malah fitnah dia. Kamu nggak takut Jiangning kecewa? Yang harus kecewa, mungkin aku. Nggak dapat kamu hancurin. Itu rencana barumu? Jiang Ning, denger ya. Kamu makin begini, aku makin benci. Kamu makin nggak bisa dapetin aku. Chu Xiaoran, kamu segitu percayanya sama dia? Pria yang bener cinta kamu, nggak bakal biarin cewek mabuk di luar. Pria yang cinta kamu, bakal ninggalin kamu di hotel? Jiang Ning, jangan adu domba di sini. Hubunganku sama Kak Feng, cintaku ke Bang Feng, seumur hidup nggak ada yang bakal ganggu. Chu Xiaoran, kamu gila? Dia bisa celakain kamu? Jiang Ning, kamu segitu irinya sama Bang Feng? Iri dia baik. Mulai sekarang urusanmu. Aku nggak ikut campur lagi. Jangan urusin aku juga. Aku bakal buktiin ke kamu. Tanpa kamu pun, aku tetap baik-baik aja. Pergi dari sini. Bang Feng, untung kamu di sisiku. Bodoh kecil. Aku bakal selalu temani kamu. Bang Feng, kepalaku sakit banget. Bisa nggak belikan aku teh hangover? Kamu istirahat bentar. Aku langsung beli sekarang.
Aneh. Di sini, kok ada barang begini? Pak Sun, HP Fong ketinggalan? Pas bisa minta maaf ke Pak Sun? Anak muda, udah terima duitku. Harus urus semuanya jelas. Kalau enggak, balikin duitku. Jangan-jangan Jiang Ning. Chu Xiaoran. Xiaoran, aku mau bicara. Aku mau jujur soal satu hal. Uang 10.000 ini Pak Sun maksa kasih aku. Tapi percayalah, besok pasti ku kembalikan. Jual wanita, aku Lin Feng nggak bakal lakukan. Percayalah. Aku pasti nggak biarin kamu terluka. Aku bakal jagain kamu selamanya. Feng ge. Maaf, Feng. Aku tak seharusnya curiga padamu. Apa? Kamu curiga padaku? Tak apa. Feng, aku cinta kamu. Aku janji, aku pasti usaha keras biar kamu jadi bos besar. Dengar, hari ini Xiaoran, pertama kali bawa pacar baru datang rayain ulang tahunmu. Kamu cuma pakai baju itu. Kamu sengaja maluin anakmu ya? Ya, aku malu-maluin. Aku jujur aja. Si Lin Feng itu dari awal aku nggak suka. Mukanya licik, Ning itu baik banget. Dia rajin dan tahan banting. Kalau ada masalah di rumah, langsung bantu. Aku suka dia. Pak, selera ayah jelek banget. Si Jiang Ning itu tanpa izin aku langsung pakai uang nikahku. Bagus apanya? Itu kakakmu sendiri cari masalah. Pak. Ayah, ibu, aku bawa Lin Feng ke sini. Om, Tante, itu. Ini pasti Shaolin. Ayo sini, duduk cepat. Pas banget makanannya siap. Ayo makan. Makasih, Tante. Ya, Xiaoran, denger ya. Mereka minta. Hari ini kita bawa 800 juta ke sana. Aku dan ayahmu nggak bisa. Kumpulin uang segini, cuma dapat kerja 80 juta. Kamu kemarin pinjam 1 miliar kan? Pinjamin adikmu 500 juta dulu, biar dia bisa nikah. Iya kak, pinjamin aku dulu. Habis nikah, aku langsung balikin. Kak, aku adik kandungmu, jangan cuekin aku dong. Oke. Feng, kamu kan masih punya 500 juta. Kasih dulu, buat aku pakai sebentar. Xiaoran, uang itu buat modal usaha kita kok. Aku tahu, tapi nikah adikku itu juga penting. Dia adik kandungku. Bang Feng, Haha, kakak ipar. Pinjamin dulu ya. Selesai nikah, uangmu pasti aku balikin. Aduh, si Shaolin. Anggap aja tante mohon. Tolongin kami ya. Bang Feng percaya aku. Xiaoran bukan nggak percaya. Tapi uang itu sudah aku pakai. Apa? Kau pakai? Kok bisa kau pakai? Itu kan 500 ribu. Kau pakai buat apa? Xiaoran, tenang dulu. Kamu tiap hari begini, sibuk ke sana sini. Cari uang juga susah. Makanya aku mikir, cari uang lebih banyak. Jadi aku coba judi. Kamu uang dari Feng, itu uang pinjaman kita. Kok kamu pakai sih? Xiaoran, aku lakuin ini buat kamu. Menurut reporter kami, kemarin di kota ini, Jiangsu Trading Ltd. sudah kerjasama dengan perusahaan buah, kerjasama mereka tercapai. Lihat Jiang Ning masuk TV. Wah, Jiang Ning kerjasama dengan perusahaan buah. Bukankah dia bakal kaya mendadak? Dia bisa jadi tajir semalam. Aku udah bilang, Jiang Ning anak berbakat. Jelas lebih baik dari sekarang. Nggak tahu berapa kali lebih hebat. Pak, jangan bahas Kak Feng lagi. Dia juga sayang aku. Makanya dia salah jalan. Cuma ayah yang percaya dia. Pak, Sudah, Jiang Ning, nanti datang rayain ulang tahunku. mau apa lagi? Kan cuma mau manfaatin ulang tahun ayah. Biar bisa cari muka sama aku. Kak, kamu harus ambil balik uang mas kawinku. Mesti diambil lagi. Bukan cuma itu. Sekarang Jiang Ning kaya. Kamu harus manfaatin dia banget. Minta lagi 1 juta buat ganti rugi masa mudaku. Tenang aja, aku nggak bakal maafin dia semudah itu. Jiang Ning, kenapa bawa aku ke keluarga Chu? Jangan bilang kamu putus asa lagi. Tenang aja, tentu bukan buat Chu Xiaoran.
Karena Pak Mancu dulu pernah bantu aku. Ayo, Tunggu. Cuming, maksudmu apa? Mau ke sana ambil uang? Cuming, apa maksudmu? Mau ke sana? Bawa uang. Uang. Uang apa? Mahar adikku, 880.000. Dan punyaku 1 juta. Ganti rugi mental. Benar. Kalau nggak bisa bawa, jangan harap bisa ke sana. Dan aku bilang, jangan harap juga pakai alasan ulang tahun ayahku buat ambil hati kakakku atau minta maaf ke dia. Jiang Ning, nggak nyangka kamu segitu doang. Baru beberapa hari, udah kayak anjing lari ke sini kan? Diam! Kalian keterlaluan. Cuming, minggir. Biar Xiaojang masuk. Ayah, cukup jangan lanjut. Hari ini Jiang Ning harus tahu. Kalau main-main sama kakakku, putus ada harganya. Astaga, kenapa aku punya anak kayak kamu? Cuming. Pertama, soal uang mahar, aku nggak kasih sepeser pun. Kalau kamu mau uang, minta ke kakak iparmu. Dia memang belum punya uang, tapi dia punya tanah besar di desa. Tanahnya luas. Kalau dijual, kan dapat uang. Aku memang punya tanah. Tapi aku nggak bisa jual. Tanah ini bukan punyaku, bukan cuma milikku. Iya kan, tanah di rumah Feng itu punya orang tuanya, bukan miliknya. Terus kenapa kalau itu punya orang tuanya? Setelah nikah, kita keluarga saling bantu. Ada masalah? Ini urusanku sama Feng, nggak perlu kamu ikut campur. Kamu cuma cari alasan. Biar aku maafin. Terus bingung mau apa, makanya datang pas ulang tahun ayahku. Nekat datang aja. Chu Xiaoran, kamu salah paham. Jiang Ning, sekarang kamu bos besar. Suka jaga image. Oke, aku bisa kasih jalan keluar. Kalau kamu mau bayar, buat ganti rugi, aku maafin kamu. Chu Xiaoran, pertama, hari ini aku bukan kesini buat kamu, aku cari Pak Mancu. Pak Mancu pernah bantu aku, dia baik ke aku. Jadi hari ini ulang tahunnya, aku harus datang. Kedua, kalau mau uang, minta aja ke pria di sampingmu. Hidup matimu, bukan urusanku. Jiang Ning, mau pura-pura apa sih? Tiap hari ngikutin aku. Tapi bilang nggak peduli. Kamu tahu nggak sikapmu sekarang? Bikin muak. Chu Xiaoran, aku lupa bilang, aku orangnya perfeksionis. Wanita yang pernah disentuh orang, aku anggap kotor. Apalagi kamu sudah sering disentuh wanita. Kamu, Pak Mancu, hadiahku kutaruh di sini. Lambung Anda lemah, kurangi minum. Jiang Ning, bawa barang remeh begini? Mau ambil hatiku? Mimpi aja. Chu Xiaoran, cukup. Jiang Ning bukan mainan. Selama ini, kamu anggap dia manusia nggak? Orang kayak kamu, nggak pantas dicintai dia. Diam. Kamu Xiaoxue sekarang milikku. Hormat sedikit. Apa? Wanita milikmu? Kalian beneran jadian? Xiaoxue, ayo pergi. Berhenti? Nggak ada yang boleh pergi. Jangan kabur. Bener tuh. Kalian nggak boleh pergi. Bang Biao, kok Anda di sini? Jangan cari muka sama saya. Utangmu udah jatuh tempo. Cepat bayar. Bayar utang. Bang Biao, bukannya kita sepakat. Pinjam setahun tanpa bunga. Baru sebulan loh. Siapa bilang setahun? Mana ada pinjam tanpa bunga? Saya rentenir. Bukan dermawan. Kalau hari ini kamu nggak bayar, rumah jelekmu ini saya hancurin. Bang Biao, kontraknya jelas tertulis. Semuanya ada. Saya... Tertulis jelas. Biao-ge, lihat tanggal jatuh tempo ini. Tertulis 15 hari. Bunganya 30%. Fengge, apa maksudnya ini? Bukan kamu bilang setahun tanpa bunga? ini, aku juga nggak tahu. Waktu itu kamu butuh uang cepat. Aku cuma bisa cari Biaoge kan. Aku juga nggak baca. Bukannya kamu sendiri yang tanda tangan kontrak? Sudah Nona Chu. Kita sudah tanda tangan kontrak. Ikuti kontrak saja. Utang harus dibayar. Itu wajar. Xiaoran, lihat deh, ini ulah kalian berdua. Aku udah tahu, kalian bareng. Nggak ada hal baik. Xiaoran, apa yang terjadi sih? Xiaoran, percaya aku benar-benar nggak tahu. Kalau aku tahu bunganya setinggi ini, pasti nggak aku biarkan kamu pinjam. Kamu tahu, aku sayang kamu. Kamu beneran nggak tahu? Sumpah deh. Kalau aku bohong, biar aku ketabrak mobil. Jangan sumpah kayak gitu. Aku percaya kamu.
Kenapa kamu ketawa? Kamu puas aku begini? Chu Xiaoran, aku ingatkan, cek kontrak di tanganmu. Jangan sampai Kak Fengmu tipu kamu. Ternyata kamu. Kamu yang bikin masalah. Kak, maksudmu apa? Ini juga ada hubungannya sama Jiang Ning. Setelah aku pinjam uang waktu itu, aku langsung ketemu dia. Tiba-tiba dia bilang, hati-hati soal kontrak. Jadi pasti kamu yang bikin masalah. Hei, Chu Xiaoran, aku sama Jiang Ning. Waktu itu bahas kontrak, kebetulan ketemu kamu. Dia udah bilang, kamu nggak mau denger. Sekarang kamu fitnah dia. Kamu masih manusia? Cuma lewat. Kebetulan banget. Kamu kira orang bakal percaya? Jiang Ning, aku bener-bener nggak nyangka. Demi dapetin aku, kamu kerja sama orang lain. Buat nipu aku bareng. Sekarang puas kan? Kamu pikir gini, aku bakal minta balik sama kamu. Balik ke kamu lagi? Chu Xiaoran, kamu pede banget sih. Dengar ya, uang ini nggak bakal aku balikin. Kalau mau, kamu aja yang balikin. Bukan. Kalau aku nggak balikin uang ini, yang dipukul kan bukan aku. Kenapa aku harus gantiin kamu? Masih pura-pura? Masih mau aku minta tolong? Aku nggak mau. Kalau berani, lihat aja mereka mukul aku. Kamu rela gitu. Buka tutup botol aja. Kamu nggak tegas suruh aku. Kamu tega lihat aku luka. Xiaoran, gimana kalau kamu minta maaf ke Jiang Ning? Mungkin dia maafin kamu? Bang Feng, jangan takut. Aku paham banget Jiang Ning. Dia nggak bakal tega. Aku luka dikit aja. Udah. Jadi kamu budaknya dia, mau gantiin utangnya? Tuh kan, Jiang Ning. Dia nggak bisa jauh dariku. Ada 300.000 di kartu ini. Dua orang tua ini nggak salah. Lagi pula, kesehatan mereka juga buruk. Kalau sampai ada apa-apa, polisi juga bakal kejar kamu. Maksud kamu rela kasih 300.000 buat lindungi dua orang tua ini? Lalu 3 orang itu? 3 orang itu, aku nggak urus. Jiang Ning, Xiaoran itu orang yang paling kamu cinta. Kamu tega cuekin dia? Selamat ulang tahun. Tahun ini, kamu minta apa? Aku harap kamu cepat mati. Xiaoxue, kita pergi. Hei, hei! Cepatlah, minta maaf padanya. Dia bakal maafin kita. Nggak mungkin. Dia cuma budak cintaku. Aku nggak bakal nunduk padanya. Kalau gitu, hajar. Hajar sampai mereka bayar. Lagi barang berharga di rumah, ambil semua. Yang nggak berharga, hancurin. Jangan pukul. Orang tua utang harus bayar. Itu wajar kan? Kalau kalian berani halangi lagi, kalian juga kena. Pergi. Dengar ya. Aku kasih kalian waktu 7 hari. Dalam 7 hari, nggak kumpul 1 juta. Bakal lebih parah. Ayo. Bang Feng, kamu oke? Xiaoran, minta maaf aja ke Jiang Ning. Tunduk dikit aja. Kita nggak bisa bayar, duitnya kebanyakan. Nggak bisa. Dari dulu, dia terus ngejar aku. Aku nggak bakal ngejar dia. Xiaoran, kamu nggak sadar, dia udah berubah. Nggak bisa. Nggak mungkin. Pasti ada cara. Bang Feng, aku tahu caranya. Xiaoran, bukankah ini rumah lama Jiang Ning? Kenapa kau ajak aku ke sini? Sekarang di rekening kita, masih ada 300.000 rumah ini. Paling cuma 200.000. Aku mau pakai 300.000 buat beli rumah ini. Jadi, kita bisa bayar utang. Ini bukan cari untung. Kau malah kasih uang. Kau kasih Jiang Ning 100.000. Kau waras nggak? Percaya aja, Feng, rumah tua ini mau digusur, ganti rugi minimal 2 juta. Setelah bayar 1 juta ke Biao, kita masih untung 1 juta. Penggusuran. Kamu yakin? Ini info penting, belum diumumkan. Aku sangat yakin. Pasti dibongkar. Aduh, Xiaoran, di kartu ini, aku simpan 500.000.
Nanti kamu kuliah ke luar negeri, jangan pelit buat diri sendiri. Perlu pakai aja. Kalau kurang, langsung bilang ke aku transfer kapan saja. Jiang Ning, dari mana uang segitu? Rumah lama keluarga? Dapat kompensasi dari pembongkaran? Kita tetap bicarakan sama ortu, diskusi dulu. Nggak bisa. Kalau Jiang Ning tahu, keburu telat kan? Tapi kamu, Buang, ngapain di sini? Cepat ke kantor RW. Dengar-dengar, pengumuman relokasi udah keluar. Ayo cek, rumahmu dapat berapa unit? Serius nih, ayo lihat. Lihat aja. Gimana sekarang percaya kan, Fong? wah bener juga. Ayo cepat. Jiang Ning, kamu beneran mau jual rumah ini? Iya, jual. Nanti kalau kota udah diatur, kawasan lama nggak laku, susah jual. Benar. Jiang Ning benar. Rumah ini 2 tahun lagi nggak bakal laku. Chu Xiaoran, gimana kamu masuk rumah orang? Awas aku lapor polisi. Su Xue, aku tahu kamu selalu iri aku. Tapi hari ini, aku masuk dengan sah. Pintunya kubuka sendiri. Aku pernah kasih dia kunci. Ngapain kamu kesini? Langsung aja. Aku kesini hari ini. Mau beli rumahmu ini? Chu Xiaoran, maksudmu? Kamu mau beli rumah tua jelek ini buat rumah nikahmu sama Lin Feng? Mau kupakai gimana? Bukan urusanmu. Rumahmu ini paling cuma 20 juta. Aku kasih 300 juta buat beli rumahmu. Kamu untung 100 juta lagi. Gimana? Kesempatan cuma sekali. Kalau lewat, hilang sudah. Chu Xiaoran tiba-tiba mau beli rumahku buat apa? Oh, begitu ya. Ayo tanda tangan. Chu Xiaoran, kelihatan niatmu kuat ya. Kamu yakin rumah tua ini bakal naik harga? Kenapa nggak bisa? Oke. Asal kamu nggak nyesel. Jiang Ning Chu Xiaoran, orang begini nggak mungkin tiba-tiba ngasih kamu 100 juta. Pasti ada maksud. Jangan sampai kamu ketipu. Nggak apa, ini bisnis. Harus berani ambil sedikit risiko, kan? Nggak nyangka kamu sebodoh itu. Beneran kamu tanda tangan. Jiang Ning, denger ya. Sebenarnya, rumah ini mau digusur sebentar lagi. Kamu rugi besar. Bagus. Kalian beneran tipu Jiang Ning, balikin rumahku. Minggir. Perempuan sialan, urusan apa buat kamu? Jiang Ning, aku udah bilang lama. Tanpa kamu, aku Chu Xiaoran tetap baik-baik aja. Feng, nanti uang ganti keluar, aku beliin kamu mobil. Mau Mercy atau BMW? Chu Xiaoran, kamu senang terlalu cepat. Jiang Ning, kenapa? Lihat aku bahagia. Tak perlu tunduk padamu. Kamu kesal ya? Dengar, meski kamu dapat agen ponsel buah itu, walau nanti jadi miliarder, kamu tetap takkan dapat aku, Chu Xiaoran. Chu Xiaoran, kamu tak paham apa-apa. Aku pikir dulu, semua usahaku diam-diam, keringatku itu, suatu saat kamu bakal tahu. Tapi ternyata, kamu tak peduli. Jiang Ning, kamu selalu begini, ya? Setiap bertengkar, kamu ngomong hal tak penting. Kamu sengaja pura-pura sedih di depanku, biar aku kasihan sama kamu, pengen aku simpati ya. Mana berani aku minta simpati dari kamu, Chu Xiaoran. Aku cuma tiba-tiba kecewa. Bahkan aku rasa, kamu nggak layak disebut manusia. Kamu hina siapa? Dia nggak hina kamu, dia cuma jujur. Kalian semua keluar, rumah ini sekarang milikku. Kalian semua keluar dari rumahku. Kalian pas di sini, siapa pemilik rumahnya? Nama saya Liu, saya ketua RT. Ada urusan sama pemilik rumah. Pak Liu, saya pemilik rumah. Kenapa? Uang ganti rugi mau cair. Sebentar lagi cair. Kalau bicara soal ini, aku jadi sedih. Nasib kita memang buruk. Kata atasan, pengumuman sebelumnya salah. Rencana baru dari dinas kota. Pas lewat daerah kita, beberapa gedung kita nggak jadi dibongkar. Cuma renovasi tampak luar. Apa? Tidak, nggak dibongkar. Iya, bukan cuma itu.
Ada jalan layang baru dari dinas kota. Bakal dibangun dekat gedung kita. Jadi makin parah. Rumah udah tua. Dekat jalan layang yang berisik. Harga rumah paling turun 10 juta. Kok bisa begini? Kenapa nggak dibongkar? Aku harus kasih tahu yang lain. Jadi aku pergi dulu. Nggak mungkin. Mana bisa sih? Ini, Ini namanya bukan nggak dibalas, belum waktunya aja. Chu Xiaoran, waktu kamu tipu Jiang Ning, harusnya udah tahu. Tuhan pasti lihat. Xiaoran, sekarang gimana? Uang ganti rugi nggak dapet, kamu malah rugi 200.000. Dari mana info kamu? Nggak benar. Pasti ada yang salah. Ini pasti bakal dibongkar. Dulu jelas, Jiang Ning pakai uang itu buat biayain aku ke luar negeri. Kok bisa begini? Apa maksudnya soal luar negeri? Sekarang udah kayak gini. Bisa nggak kamu sadar dikit? Kamu pasti bohong, kan? Kamu pasti bohong. Chu Xiaoran, di kehidupan lalu, agar kamu bebas beban, kamu kuliah ke luar negeri, aku kerja 3 tempat di sini. Tapi kamu balas apa? Saat aku sakit, kamu malah bilang aku pura-pura, kamu juga rekam video, dan ketawa bareng Lin Feng. Lihat, Feng. Waktu Jiang Ning kumat, begini jadinya. Serem banget. Ternyata jelek gini. Aku mau share ke grup kelas, biar semua teman lihat. Ayo cepet. Jiang Ning lihat. Chu Xiaoran, ini balasan buatmu. Xiao Xue, ayo pergi. Nggak bisa. Kalian nggak boleh pergi. Aku batal beli rumah ini. Balikin uangku. Chu Xiaoran, kamu belum puas ribut. Kalau rumah ini dibongkar, itu jadi milikmu. Kalau enggak, aku yang disalahkan. Apa aku Jiang Ning lahir cuma buat ngutang sama kamu? Jiang Ning, meski kamu ambil lagi rumahnya sekarang, kerugianmu itu, buat kamu, nggak berarti apa-apa. Kenapa kamu pelit banget sih? Iya, aku kerja keras buat dapat uang. Tapi itu urusanmu. Saat aku paling butuh bantuan, paling butuh perhatian, kamu di mana? Kamu habiskan uangku semaumu, selingkuh sama pria lain, nggak ada rasa bersalah sama sekali. Kamu pilih dia, jangan cari Jiang Ning. Jangan minta tolong Jiang Ning. Bang Feng, ngapain bengong? Cepat ambil lagi kartunya. Bang Feng, kamu oke? Pergi. Kamu dorong aku? Terus kenapa? Aku juga mau hajar kamu. Kamu belum cukup bikin aku sengsara. Dulu janji ajak bisnis, suruh aku jadi bos, hasilnya nol. Sekarang bilang dapat uang ganti rugi. Mana duitnya? Chu Xiaoran, ingat ini. Kamu yang pinjam duit ke Bang Biao. Kenapa aku harus susah bareng kamu? Bang Feng, apa kamu juga nggak cinta aku lagi? Bang Feng, ada cewek buat dikenalin nggak? Asal cantik dikit. Bisa nari, semalam bisa dapat 2 juta. Si Xiaoran itu, Bang Feng salah. Tadi aku terlalu buru-buru, aku tadi emosi. Aku minta maaf. Kamu bisa maafin aku? Bang Feng, makasih. Makasih masih sayang aku. Lapar ya? Aku ajak makan yuk. Oke. Bang Feng, bukannya kita mau makan bareng? Kok masih nunggu orang? Tunggu sebentar lagi sampai kok. Bang Feng. Hei Xiaolong, lama nggak ketemu. Sini kenalin sebentar. Ini dia, teman masa kecilku, Xiaolong sahabatku. Halo Xiaolong. Aku Chu Xiaoran. Oh, ini istrinya ya. Sering dengar dari Bang Feng. Cantik banget ternyata. Ah, nggak juga. Itu cuma omongan Bang Feng. Iya, Xiaoran, kita lagi butuh uang kan. Magangmu di Tianqiao sebentar lagi selesai. Jadi kita butuh kerja tetap, kerja beneran. Makanya aku minta Xiaolong carikan kerja buatmu. Sehari 1 juta. Sehari 1 juta ya? Sebulan. Jadi 30 juta. Bang Feng, aku tahu kamu paling baik sama aku. Mbak, ini tempat kamu kerja. Xiaolong, walau aku kuliah manajemen bisnis, tapi awalnya langsung suruh aku urus tempat segede ini, aku tetap agak tertekan. Di sini ada manajer toko atau asisten gitu. Aku rasa seminggu
aku bisa beresin semua tempat ini. Mbak, kamu bercanda ya? Cuma goyangin bokong sama pinggang, ngapain butuh asisten? Goyang pinggang. Kamu mau aku jadi penari ya? Bang Feng, temanmu itu, apa maksudnya? Xiaoran, kerja semalam 1 juta susah dicari. Sulit dapat kerja begitu. Tapi Bang Feng, aku juga lulusan 985, aku mahasiswa unggulan. Mana bisa di sini, kerja kayak gini, lepas baju buat pria, kerjaan hina gini. Dulu Jiang Ning nggak pernah biarin aku dirugikan di luar. Kalau mau Jiang Ning, cari dia aja. Jangan cari aku. Bang Feng, bukan maksudku gitu. Yang aku cinta kamu, bukan dia. Aku tahu kamu mahasiswa. Tapi kita memang utang. 1 juta loh. Bang Feng juga tahu. Jadi penari itu hina. Tapi uangnya besar. Kalau bisa, Bang Feng pasti juga mau. Sayang, Bang Feng nggak bisa. Tapi, Sudah. Nggak ada tapi lagi. Tunggu kita lunasin utang. Kita hidup bermartabat. Bang Feng janji. Jadi penari itu cuma sementara ya. oke. Aku mau. Sekarang mari kita sambut dengan sorak paling meriah Ratu malam ini, Lisa Chu Xiaoran. Bang Feng, badan kakak ipar keren. Bagus banget. Kamu suka? Mau kuberi semalam? Oke, sangat oke. Jiang Ning, baru seminggu, kamu sudah sebar barang di semua kota Longguo. Kamu memang jenius bisnis. Kalau kita bisa bikin aplikasi biar orang beli lewat online, maka ponsel buah di pasar Longguo pasti naik 2 kali lipat. Idemu keren banget. Bikin aplikasi ini butuh dana berapa? Perusahaan buah kami bisa investasi, 30 juta. aku kasih 50 juta. Aku mau beli 10% saham. Deal. Oke, VIP terhormat, Ratu baru klub kami, Lisa lagi dansa panas. Kalau kalian minat, bisa lihat di luar. Pak Jiang, mirip sama temanmu. Agak mirip ya. Itu dia. Kok dia di sini? Bagus juga, gue maju semua. Semangat bro. Cewek baru ya. Bagus banget. Maksudnya apa, bro? Kita cabut. Ini wanita. Dulu ku jaga kayak kristal, ku lindungi. Chu Xiaoran, aku penasaran. Apa kau bakal nyesel? Kartu ini ada 50.000. Kasih kartu ini ke penari itu. Baik. Pak Jiang, Tertarik sama penari itu? Dia cuma bikin aku ingat seseorang. Chu Xiaoran, apa yang kau lakukan? Kenapa tamu pergi? Maaf, Denda 500, jangan ulangi. aku. Isa, baru ada tamu suruh aku. Kasih kartu ini ke kamu. Katanya isinya 50.000. 50.000. Siapa dia? Ajak aku ketemu dia. Nggak bisa. Kalau aku pergi, aku jadi murahan. Jangan biar dia pikir aku gampang didapat. Aku bukan wanita semudah itu. Jiang Ning, tanpamu aku Chu Xiaoran tetap dipuja. Udah, nggak perlu. Ya Bang Biao. Datang uangnya mana? Bang Biao, rumah ini nilainya 200.000. 200.000. Kita udah sepakat. Hari ini balikin 1 juta ke gua. Aduh Bang Biao, jangan marah dulu. Saya tahu masih kurang 800.000. Bisa nggak? Kasih kami waktu lagi. Saya udah dapat kerja. Sebulan bisa dapat 30.000. Saya janji. Pasti pelan-pelan. Bisa balikin uang abang? Mau cicil ya? Bang Biao, kami benar-benar nggak punya uang. Kalau enggak, izinkan kami cicil. Cicilan. Harus ada aturan. Selain pokok, tiap bulan
tambah 5.000 bunga. 5.000? Banyak banget. 5.000 ya udah. Kita ikut Bang Biao. 5.000 kebanyakan dong. Siapa suruh utang di luar? Saya, Mereka benar-benar tega. Shaoran, kamu kemana aja? Telepon juga nggak diangkat. Aduh, sewa bulanan ini sudah punya bayar, pemilik kos sudah datang beberapa kali. Chen, gimana kalau kamu bantu aku bayar 2 bulan dulu? Sebelumnya aku yang selalu bayar. Bukan, Chu Shaoran, maksudmu apa? Kenapa apartemen yang kamu tempatin aku yang mesti bayar? Tapi kamu juga tinggal di sini kan? Aku tinggal di sini karena kamu bilang bosan, minta aku temenin. Padahal aku punya rumah. Chen, aku bener-bener nggak ada uang. Tak punya uang, minta aja ke Jiang Ning. Aku nggak bakal keluarin duit buat kamu. Kalau kamu mau aku keluarin uang, aku pindah dari sini. Changqian, lihat. Dulu aku juga baik ke kamu. Tas-tas kamu itu. Semua aku yang beliin kan? Tolong aku sekali ini aja. Gimana? Tolong aku ya. Chu Shaoran, kamu pikir tanpa Jiang Ning kamu siapa? Kalau bukan karena Jiang Ning mau keluarin uang buat kamu, sikap manja kamu, siapa yang tahan? Pokoknya, aku Cincian nggak bakal keluarin uang buat kamu. Halo, Fengge. Boleh aku nginap di rumahmu 2 hari? Aku nggak punya tempat lagi. Eh, Shaoran, kamu mau tinggal di sini? Sebenarnya bisa aja. Tapi, kamu harus bantu beresin baju ini. Dan juga buang sampah. Apa? Aduh, Bang Feng. Tapi aku sama sekali nggak bisa lakuin itu. Dulu Jiang Ning yang kerjain. Tolong, aku nggak tagih sewa kok. Itu udah baik banget. Cuma suruh bantu dikit. Kamu masih kurang puas. Kalau nggak mau, keluar aja. Oke, aku nginap. Cepat beresin. Ah, Feng. Hai sayang, kamu pulang? Kerjaan rumah segini aja? Kamu tetap nggak bisa. Aku udah capek kerja. Pulang kamu malah bikin aku lihat sampah di meja ini. Sengaja bikin aku kesal. Iya kan? Enggak sayang, aku juga baru pulang, belum sempat beresin. Itu bukan alasan buat nggak bisa. Jangan nangis. Sekarang pasti Jiang Ning nunggu aku minta maaf. Cuma kerjaan rumah kan? Dia bisa. Aku juga bisa. Biar aku aja. Apa sih? Kamu tuh udah capek kerja, cepat istirahat. Biar aku yang urus. Aku cuci baju aja ya. Aduh, ngapain cuci baju? Kamu udah capek kerja, istirahat aja. Ayo, bukan gitu. Kenapa nangis? Aku salah apa? Xiaoxue, kamu baik? Hidup lalu. Chu Xiaoran nggak pernah bilang gitu. Sudah, semua berlalu. Oh iya Xiaoxue, ulang tahunmu juga 3 Desember? Iya, kenapa? Nggak apa, cuma nanya. Bang Feng, kapan bisa ke rumahmu? Kangen banget. Sayang rumahku, sekarang nggak bisa. Tapi aku bisa ke rumahmu. Shaoran, udah jam berapa sih? Aku lapar banget. Kok belum keluar juga? Masakin makan siang dong. Bang Feng, kayaknya aku agak demam siang ini. Bisa nggak kamu masak? Demam nih. Serius. Jangan bohong ya. Beneran, 38,5 derajat. Bang Feng, ngapain aku bohong? Oke,
Aku makan di luar aja. Kamu istirahat aja. Terus aku gimana, Bang Feng? Kak, kamu di mana? Cepat pulang. Ada hal penting mau ku bilang tentang Jiang Ning. Aduh, Kak. Kakak ipar kalian akhirnya datang. Ada apa? Harus aku yang kesini? Aku tahu Jiang Ning masih belum bisa lupain kamu. Mana mungkin? Dia udah segitu teganya. Itu cuma pura-pura bohong, Kak. Pacarku kerja di bank kan? Dia tahu Jiang Ning buka rekening baru, isi 10 juta, dan sandinya 1, 2, 3. Apa artinya? Tanggal lahirmu 3 Desember. Aku dapat 10 juta. Serius nih. Bener banget, Kakak. Kak, sekarang kamu kaya. Tuh kan, Jiang Ning pasti pura-pura. Mana mungkin dia cuek ke aku? Ternyata diam-diam dia kasih aku, siapin kejutan. Hahaha. Dengar ya, ini pasangan aku, nomor rekening dia salin. Kok uangnya langsung diambil dan dipakai? Xiaoran, Jiang Ning ini bikin aku sengsara. Kamu harus balas aku. Feng, uangku ya uangmu. Bukankah uangmu juga uangku? Oh iya, kamu bilang waktu itu mau beli mobil apa? Tentu Ferrari. Ayo kita beli sekarang. Kak, aku juga mau. Kamu juga aku beliin. Haha. Xiao Xue, aku buatkan rekening perusahaan. Sudah kubuka rekening bisnis. Isinya 10 juta. Nanti keuangan perusahaan, aku serahkan padamu. Nggak bisa, ini nggak benar. Jiang Ning, uang ini kamu dapat susah payah. Sekarang punyaku ya punyamu. Baik, tenang aja. Uang ini pasti kuatur sebaik mungkin. Pak Jiang, permintaan Anda pasti kami penuhi. Tapi proyek kali ini sangat besar. Kami butuh uang muka. Pak Liu, tenang aja. Biar buktiin niat baik kami, sekarang juga saya transfer uang muka ke Anda. Serius. Wah, makasih banyak. Pak Liu, barangkali ini kami butuh cepat banget. Kalau nggak bisa selesai tepat waktu, perusahaan kami rugi minimal 50 miliar. Jadi tolong ya Pak Liu. Pak Jiang, tenang aja. Saya Liu Shanhao, kalau udah janji, pasti saya lakuin. Saya percaya Pak Liu. Jiang Ning, gawat. Semua uang hilang. Siapa yang lakukan? Bank bilang Chu Xiaoran. Lapor polisi. Xiaoran, mulai hari ini, kita orang kaya. Selama Jiang Ning itu terus cari duit, kita bisa terus foya-foya. Kamu Chu Xiaoran kan? Iya. Kalian terlibat kasus pencurian dana besar? Ikut saya sekarang. Pak polisi, apa kalian salah orang? Saya pakai uang saya. Kenapa? Kok jadi dituduh mencuri? Uang di akun ini milikmu, Benar. tapi pemiliknya bermarga Jiang, bukan Chu. Pak polisi, Anda mungkin belum tahu, Jiang Ning itu cuma pengagum Xiaoran. Walau dia buka rekening, uangnya buat Xiaoran, semua untuk Xiaoran. Benar. Kalau bukan untuk saya, gimana saya tahu PIN ATM ini? Iya Pak polisi, sebelum tangkap orang, kalian nggak cari info? Kamu tahu siapa yang lapor polisi? Mana saya tahu? Saya yang lapor. Jiang Ning, pas banget kamu datang. Cepat temui jaksa. Jelaskan semuanya. Aku nggak suka tempat ini. Nggak suka pun, tetap harus di sini. Kamu masih harus di sini lama banget. Lama. Jiang Ning. Apa maksudmu? Kamu nggak ngerti omonganku. Kamu pakai uang perusahaanku, 10 juta tunai. Uang ini cukup bikin kamu di penjara seumur hidup. Jiang Ning, apa sih yang kamu ngaco? Uang ini. Jelas kamu buka rekening khusus buat nyenengin aku. Aku cuma pakai lebih awal, itu aja. Mana bisa dibilang nyolong.
Chu Xiaoran, kamu benar-benar nggak bisa diselamatkan. Kapan aku bilang uang ini buat kamu pakai? Kalau bukan buatku, kenapa pin kartu ini tanggal lahirku? Iya, Ulang tahunmu, maaf, itu ulang tahun Su Xue. Xiao Xue, ulang tahunmu juga 3 Desember. Nggak mungkin, Jiang Ning, kamu bohong. Jaksa, dia bohong. Dia pasti mau manfaatin kalian buat paksa aku nurut. Jangan sampai tertipu dia. Chu Xiaoran, sampai sekarang kamu masih keras kepala. Lihat KTP ku baik-baik. Juga 3 Desember. Kok bisa? Mana mungkin? Chu Xiaoran masih mau bilang apa? Jiang Ning, dengerin aku. Semua gara-gara Chu Xiaoran, dia maksa keluarin uang buatku. Aku udah ingatin dia, ini melanggar hukum. Dia tetap nekat, dia tetap mau keluarin uang buatku. Aku juga korban. Bang Feng, kok bisa ngomong gitu? Uang ini bukan punyamu. Bukankah kamu yang suruh aku pakai uang itu? Kamu gila ya? Kapan aku pernah bilang gitu? Jiang Ning, bukankah kamu paling benci wanita ini? Aku bantu kamu nuduh dia, aku tuduh dia bersalah, biar dia dipenjara selamanya. Bang Feng, kok kamu tega sama aku? Kamu bohong kan? Kamu masih cinta aku kan? Aku sama sekali nggak cinta kamu. Dengar ya, aku udah lama nggak cinta kamu. Kalau bukan Jiang Ning kasih kamu untung, aku udah tinggalin kamu. Aku jujur aja, soal pinjam uang ke Biao waktu itu. Itu aku yang atur. Kamu ke Barnari. Itu juga aku yang atur. Aku malah dapat 1.000 dari situ. Itu nggak mungkin. Kamu bohong kan? Aku nggak pernah, nggak sebaik itu. Dengerin aku. Aku cuman cowok imut yang habisin uang cewek. Aku ini cowok imut. Gimana? Sekarang kamu lihat jelas. Ini asliku kan. Hei, dengerin. Kamu minta maaf ke Jiang Ning. Mungkin orang lain bakal maafin. Kamu nggak perlu masuk penjara. Dia itu sampah. Tukang jilat mau aku minta-minta. Mimpi aja. Pak Jaksa, benar nggak kalau aku balikin uangnya, hukumanku bisa diringankan? Sesuai aturan, benar? Waktu itu aku kerja paruh waktu di klub malam, ada bos besar. Dia langsung kasih tip ke aku. 50.000. Pasti dia suka aku. Aku mau minta tolong dia sekarang. Dia pasti bisa bantu lunasi utangku. Kamu nggak usah cari lagi. Orang yang kasih tip itu aku. Kamu ya? Hari itu aku kasihan sama kamu. Kupikir kamu sudah tahu apa arti mandiri. Ternyata kamu masih polos. Pergilah minta maaf ke Jiang Ning. Mungkin dia bakal maafkan kamu. Jiang Ning, aku sadar salahku. Aku benar-benar sadar salahku. Tolong maafkan aku. Aku nggak mau dipenjara. Aku benar-benar nggak mau dipenjara. Kamu mau aku kan? Baik, aku nikah sama kamu. Asal kamu bawa aku pergi dari sini. Aku bisa nikah sekarang juga. Jiang Ning, aku Chu Xiaoran, kamu benar-benar bikin aku kecewa. Nggak nyangka kamu hidup lagi. Tapi tetap nggak paham cinta. Jiang Ning, aku baru sadar, aku jatuh cinta padamu. Aku sungguh cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu. Sekarang aku makin cinta kamu. Chu Xiaoran, sudah simpan saja pura-puramu. Pak Jaksa, saya tolak damai. Ikuti aturan kalian. Oke. Jiang Ning, aku sungguh cinta kamu. Aku beneran cinta kamu, Jiang Ning. Maaf. Ini memang salahku. Makanya perusahaan krisis. Tapi tenang, aku pasti cari cara. Aku bakal minta bantuan bank, pinjam uang buat atasi krisis ini. Kenapa harus pinjam uang? Kamu lupa. Dulu aku kan pernah kasih kamu kartu ATM. Xiaoxue, pabrik mulai produksi butuh minimal 5 juta. Uang jajanmu tetap kurang. Mau nggak lihat dulu isinya baru bicara? Aku pergi aja. 20 juta bukan buatmu. Dari mana kamu dapat uang segitu? Bukannya kamu bilang keluargamu itu? Bukan, peternak babi kan? Iya, peternak babi, daging babi hitam Tian Kiao. Kamu belum coba kan? Tian Kiao International? Apa hubungannya sama keluargamu? Jadi maksudmu, Tian Kiao International punya keluargamu? Selamat datang, Nona Besar.